guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita balik lagi di ke episode Kongko yang berapa, Li? Yang keempat. Wah. Oh, kan yang satu lagi itu kalau Berarti ini ketiga. Yang kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada yang pertama yang dari sebelah saya nih, ada siapa? Ada Profesor Fadli Abdillah sebagai Ketua Prodi Desain Komunikasi. Kelak, oke. Saya hargai itu. Tapi buat macam mana itu apal ngaran dosen? Astagfirullahaladzim. Saya mau lupaan Pak. Baik, lanjut yang kedua di samping Pak Fadli Tong Macas ya. Pak Tata Kartasujana sebagai dosen senior di DKP Unpas. Iya senior. Dan di sebelahnya lagi ada Pak Dodi Ujum. Dodi Jumhana. Aiki Juma. Oh, Soalnya di sini mah teman-teman akrab ya yang dosen. Jadi nama panggung. Males banget tadi. Akrab. Nama panggung. itu Pak Fadli panggungnya apa Pak? Dulu Ya dulu cek. Masa? Enggak percaya lo. Cek. Cek. Bapak. Bener. Cek bener. Orang tahu email. Nah, kalau nggak salah mah nggak tahu IG-nya Fadli Jack. Instagramnya Fadli Jack. Fade Jack. Fade Jack. Saya Ya. kentung. Kentung dulu. Oh gitu. Botak, bodag, dikunci, rebukna gondrong. Saya baru tahu. Iya, bodak. Saya baru tahu. Kentung. Parodi nama panggung kumaha? Ustad. Ustad mah cek iya. Ujum. Ustad. Amin. Ustad. Remaja masjid dulu. Di masjid dulu. Pendiri Salman. Ayo. Jadi Pak, Pak ya. Jadi Terus orangnya dong wawancara mana lah. Iya. Ini disclaimer teman-teman bukan seperti sidangnya mah. Oke, dari sejarah dulu nih Lek, DKP nih. Katanya udah lama tuh udah. Emang harus kesini ya. 20 tambah 23, 25, 27. 28. Mau 28. 28. Udah Oke. 28 tahun eksistensi di DKP Bandung, Lek. Iya benar. Jadi gimana sih Pak sejarahnya, boleh diwakilin mungkin awalnya nih buat teman-teman yang nggak tahu. Oke. Harusnya bisa menjawab Pak Tata karena Prof Tata ini senior dibandingkan saya dan Pak Ujum. Jadi beliau masuk 2012-2013. Saya 2013-2014. Mengajar. Iya, jadi harusnya informasinya memang beliau dulu yang menyampaikan. Nanti saya sambung. Silakan. Lagi kawan. Ya memang ini Tadi saya berdekatan sama Tambal Sulam nanti. Apa sih pertanyaannya teh? sejarah Pak. Oh, sejarah. Ini Oke. 28 tahun. Sejarah DKP itu dimulai di tahun 1995. Angkatan pertamanya sebetulnya ini Prof Fadli. Untuk di Unpas, di DKP Unpas, saya ini adalah juniornya beliau. Iya. Oh, masuk tahun berapa? 96. Beda bulan dah. 96. Beliau ini 95. Beliau ini angkatan pertama. Dulu ada satu lagi dosen seniornya. Bukan. Dosen seangkatan sama Prof Fadli, namanya Pak Ratno Suprapto. Mengajar juga di sini lama, tapi kemudian pindah ke Jakarta. Kalau urusan angkatan, memang saya lebih tua. Saya angkatan keluar SMA itu 91. Melalang buana dulu di beberapa perguruan tinggi seni rupa di Kota Bandung. Semuanya. Kemudian di DO dan Tahunnya Bapak Bawang. ento bager, waktu bager orang di DO. Di DO kemudian cari sekolah yang masih ada seni rupanya, masuklah ke DKP Unpas. Jadi saya pertama kuliah itu 91 di beberapa perguruan tinggi seni rupa di Kota Bandung. Anjir, keren ya. Terus kemudian di DO tahun 95, 96 masuk lagi ke DKP Unpas. Sebenarnya bukan di DO-nya. Bukan. Mencari yang lebih pas. Mencari yang lebih, dan hati saya memang tertambat di DKP Unpas.
Kalau persoalan seni rupa itu kan persoalan taste ya, persoalan hati, empatinya dibangun, simpatinya dibangun. Di beberapa perguruan tinggi itu tidak ada simpati yang terbangun. Tidak terbangun ya. Makanya kan proses pencarian ya, Oh, sorry. proses pencarian jati diri, proses pencarian bagaimana apa yang paling tepat bagi diri saya. Akhirnya ke DKV Unpas. Kunaon? Karena Sunda. Cocok yang jati diri. Ente oke. Tapi ISBI kan Sunda juga Pak. Budaya. Tah, mun ISBI mah orang can pernah nyobaan karena deket teuing ka imah. Takut telatnya. Heeh, bener. Pengadulannya otomatis lah. Nah, 95 itu kemudian Propadi yang angkatan pertama, saya yang angkatan kedua 96. Beliau lulus duluan tahun 2011 ya. 2001. 2001 sorry. 2011. 2001 lulus duluan. Nah, kemudian 6 tahun. 6 tahun. Wajar ya. Ini ideal 6 tahun. Oh, 6 tahun ideal. Saya bisa mengikuti Bukan mungkin. jangan. Nah, Ada uangnya enggak apa-apa. nggak apa-apa. Terus kemudian saya lulus tahun 2003 karena menikah dulu tahun 2000. Lulus 2003, lulus itu 2003, terus kemudian salah satu founder dari DKV Unpas itu Pak Haji Agus menawarkan pada saya untuk terlibat mengajar sebagai asisten tahun 2003. Saya jadi asistennya Prof. Yoso Yudo Suputro almarhum. Mata kuliahnya sejarah kebudayaan Indonesia. Tugas saya adalah membolak-balik OHP dan mengabsen mahasiswa. Ini terjauh OHP ini. Udah zaman mungkin. Beda zaman. Proyektor, ya. Proyektor. Dulu apa yang plastik gitu. Plastik tulisin, terus ditampilin. Oke, aya. Ini mah juga PowerPoint lah. Tapi tulis tangan manual. Nah, tapi hampir bersamaan dengan beliau. Beliau tuh masuk 2004 ya. Mengajar. 12-13, saya 13-14. Lain 2003 2000. Oh, Oh iya, 22-23, 23-24. 2024. Bapak ngajar Beda apa? setahun. Dulu asistennya di Merencana 5 dan Merencana 4. Kemudian Pak Heri Hudarsa. Pak Heri Hudarsah. Sekarang sempat Pak Heri Hudarsah terus pengajar pergi ke Jepang, Ya. terus kemudian mengajar di SBM ITB. Sekarang kemarin saya ketemu lagi dengan beliau udah pensiun ternyata. Di DKV ITB. Di KPD. 2003 kemudian saya melanjutkan kuliah di sana, di tempatnya Pak Ujung. Di ITB, Pak. Ya. ITB 2003. ITB. Lulus 2004. Di kampusnya beliau. Masnya beliau lulus tahun 2007, kemudian beliau masuk tahun 2005, ya 2006. Seangkatan sama Pak Hawe S2-nya. S2-nya 2006. Lulus. YouTube. Ini Pak ngomong-ngomong buat pendirinya ini siapa aja selain Pak Agus, Pak? Ada foundernya yang paling tua Pak Komar Hanafi. Terus kemudian Pak Agus ya. Terus kemudian Pak Joni almarhum. Ada terus kemudian Pak Henry. Pak Henry. Ya, Pak Henry Lopez itu salah satu foundernya. Bang Seri. Pak Deden. Terus kemudian Pak Wahyu. Jadi kalau bisa dibilang itu gengnya Add Value. Ada Ya. agensi namanya. Ada agensi namanya Add Value. Nah, salah satu founder Add Value itu adalah Pak Deden, Pak Agus. Terus kemudian beliau diajak mengajar ke sini oleh Pak Komar. Terus kemudian ada dosen-dosen yang lain dari ITB. Hampir semuanya ITB ya. ITB. Pak Bambang. Bagus interior, Bagus Sendera juga founder masuk. juga. Pak Agus Hendra pernah datang belakangan. Ya. Datang belakangan. Berarti lebih duluan Pak Agus Interior daripada Pak. Bukan. Bagus aja. Oh Bagus iya, aja. kalau dengan Kalau iya. beliau dosen kita. Dosen kita. Jadi Pak Komar, Pak Henry itu Pendirinya itu Pak Komar. Pokoknya pendirinya Pak Komar. Dari ITB. Dari ITB. Nah, iya bening Pak, katanya rumornya DKV ini teh pada ngambil dari ITB. Emang iya. Betul. Betul. Bukan ini saja, kalau Jawa Barat aja, rata-rata Bandung aja. Emang ITB. Emang itu. Dari awal-awal itu pengajar-pengajarnya dari ITB. Pak Joni itu pengajar dari ITB ya. Terus kemudian Pak Wioso. ada Pak Wioso dari ITB. Terus Pak Primadi. Prof Primadi yang lama
mengajar dengan kami, kemudian berkolaborasi. Panana sempat. Panana Sumpena, Pembimbing saya, Pak. Panana Sumpena itu dari ITB juga. Jadi emang rata-rata Pak ITB Alfonso pernah mengajar di sini. semua. ITB lagi. ITB lagi. Jadi kita mah sebetulnya perpanjangan dari ITB jarak jauh. Awal-awalnya. Pokoknya mah rata-rata udah terkait di ITB. ITB kan dia Nah, Pak, selama 28 tahun tadi teh, 28 tahun perjuangan gimana sih teh hiruk pikuknya, Pak? tanya heula tuh Pak Ujum. Oh, bro. Pak Ujum tanya. Pak Ujum tuh Pak. Sejarah, lanjut ke sejarah mungkinnya Pak tadi. Kalau Pak Ujum mah ditanya sejak kapan mengajar. Nah, mungkin itu bisa Pak. Saya masuk waktu itu diajak sama Bu Ane. Generasi Bu Ane mah berarti udah generasi pengajar yang ke berapa tak Pak? Kedua. Prof. Kedua mungkin ya setelah Pak Gus interior ya. Ya. Bu Ane waktu itu Bu Ane pas lagi Kameranya bisa. Oh enggak pada saya ngobrol bukan ke kamera ada ke adinya. Biar pada tahu nih teman-teman Iya. semua. Jadi, Pak. Bu Ane itu pada saat itu jadi kaprodinya. Ya. Bukan? Lagi jadi kaprodi. Belum. Belum. Sekprodi dulu. Sekprodinya Bu Ane, kaprodinya Pak Gus. Pak Gus Haji. Pak Gus Haji. Pak Haji terus Pak Gus Haji jadi wakil Oh. dekan bidang. Nah pokoknya dua. saya diajakin aja Ya. waktu itu sama Bu Ana. Bu Ane jadi- Sempat diajak jadi Bu Ana, diajak sama Bu Ana dan mulailah saya ditandemkan ya Ya. dengan Prof Fadli waktu itu. Belum sama Prof Tata. Jadi itu Oh. Jadi ono? sempat. jeung ono meureun. Sama Pono. Tiga sama Pono. Gitu. Sempat sama Bu Erna juga gitu. Kamera juga udah lama Pak. Nah, saya tuh masuk 2000 antara kan saya dari agensi di Bandung itu bubar 2006-nya. Yang ada poin-poin itu. Ya ada poin-poinnya Oh, itu bubar 2006. Ini para pemain agensi nih. Terus 2000 ke sini tuh 2000 antara 2008 ya kalau nggak salah namanya. Iya. 2008 2009 lah. 2008 ke sini terus sabur sampai 2011. Kalau versi bahasanya Pak Fadli, Pak Tata, saya cari cuan dulu. 2011 balik ke sini 2019 ya. Oh, baru berarti Bapak teh. Baru saya mah Baru balik lagi. junior. 2008 lu masuk sampai 2011. Ya. Itu 2018. 2019. 2011 cabut ke Jakarta. Enggak, pan ini kerja aja. lagi, nyari jualan lagi. Pas saya Si- menjadi 2011 sekprodi, tahu. Ah gitu. Iya, 2017-an. 2017 ya. Iya. 2018 lah. Iya. Ya itulah. Ya ditawar 2016. Di situ pas yang kedua masuk ke Unpas, mulai saya ditandemkan bertiga sampai sekarang dengan Tapi Prof. tetap kan dibilangnya Bapak teh masih senior kan. Iya, secara senior. usia lah. Secara umur. Secara usia sebenarnya nggak jauh. 11-12. Abi Unggul, saya paling muda sebetulnya. Fadli emang berapa Pak? Saya beda dengan beliau tuh 7 tahun ya. Itu politika. Arah. Jadi paling senior Pak Ujum, usia beliau terus saya gitu. Ini saya mau nambahin nih. Tadi Gimana, Pak? bicara sejarah perjuangan dulu fakultasnya namanya FTSP. FTSP. Ya, benar. FTSP. Kita bergabung sama teknik. Kemudian berubah jadi Apa itu Pak singkatannya Pak? Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. dan Pembangunan, FTSP. Apa perencanaan? Dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Dulu 95 sampai kurang lebih 98 deh. Di sini. Di Lengkong. Oh. Pertama tuh di Lengkong sampai 98. Pertama. Nah, kemudian pindah Sini. berubah dengan menjadi FSRD dulu. Keren Dulu ya? karena dulu Fakultas daripada cuma ada musik, Bisa. fotografi dan desain. Nah, ketika sastra masuk berubah menjadi FIS. DKV tuh. Tapi DKV tetap DKV yang dulu. FSRD. Tidak seperti DKV yang lain yang sudah mulai fokus di animasi dan lain. Kalau kami tuh masih bicaranya DKV secara umum ya, secara global gitu. Jadi nggak fokus di satu jurusan. Cuma yang menarik lagi adalah komposisi dosen nih. Bisa dibilang 90% tuh alumni. Itu yang mungkin sedikit membedakan kami dengan prodi DKV lain. 18 prodi DKV lain di Bandung gitu. Kita 90% mungkin 95% ya. Alumni, semuanya alumni yang ngajar di DKV Unpas. Kenapa itu Pak?
Satu, regenerasi. Kedua, dia lebih mengenal Lingkungan. ya situasi, kondisi, karakter, lebih tahu gitu. Kalau dari luar lagi adaptasinya bisa lila deh gitu. Ini awal-awalnya semuanya sebetulnya setelah kuliah itu masuk ke industri. Kerja dulu. Rata-rata tuh Industri. kerja nggak langsung. Ini pernah jadi pegang cabai rawit Bandung. Kayak Dulu saya di Mitra Mark. drama. Mitra Mark namanya Mitra Markindo Indonesia, itu agensi. Big Three dulu. Yang satunya Add Value Pak Agus itu, kemudian Panon, baru Mitra Mark. Beliau pun sama di Jakarta. Beliau pun sama di Jakarta. Rata-rata kami pemain Main proyek industri kita sebetulnya. di industri. Bukan dosen dulu. Nah, mungkin itu Ngajar ya. itu yang di kelebihan. waktu-waktu luang ketika diminta oleh LB lama. BLB lama Lain dosen tetap. Dosen terbang. dosen luar biasa. Cuma waktu mengajar doang datang ke sini gitu. Jadi Bukan kita dosen meluangkan tetap di waktu datang ke sini terus ngajar balik lagi ke Jakarta. Ya gitu dulu mah. Ya. Rata-rata makanya orang industri kita tuh dosen tuh. Yang tetap tuh dulu berapa orang? Ya itu pendiri-pendiri itu. Pak Henry, Pak Komar. Tapi Pak memang Agus. awalnya dari itu juga, dari Semua orang praktisi industri. juga industri. Karena kan Pak Agus Add Value. itu Add Value. Terus Pak Agus Interior juga dulu punya Studio. studio kalau nggak salah ya. Studio desain atau studio Ya, Interior. studio interior. Kalau Pak Agus Interior. Kalau Pak Agus Haji ya Add Value, advertising. Add Value. Itu gede tuh. Add Value gede. The Big Three di Bandung. Yang mungkin belum terlibat di industri. Mungkin ya. Bu Erna mungkin ya sama Bu Ning. itu langsung praktisi pendidikan. Ya. Ya jadi meroyek doang. Doang. Hayam meroyek gitu loh. Bukan ada di institusi. Beliau nih, Red Point saya sebut. Ini boleh sebut brand? Boleh Pak, boleh. Red Point dulu ya, Red Point ya Pak? Ya. Sama rekan kita namanya Roni dulu. Ya. Sama Itu di ada bawah ini SP tuh. ada rekan kita juga di Telkom tuh, Red Point juga. Temannya Pak Ujo. Official. Official di bawah. Pokoknya rata-rata orang industri lah kita mah. Nah, itu hebatnya DKV 2028 tahun itu mungkin udah ribuan ya. Iya. Udah meluluskan ribuan sebetulnya kalau bisa dibilang satu angkatan itu 40 orang. Kali 28 berapa? Ini udah 1000 lah ya. Iya, Kurang lebih lah ya. Udah 1000 lah. Masuk DKP karena malas ngitung Pak, jadi Mungkin dulu juga sama persepsinya ya. Ternyata suka DKV ngitung oke harga produksi. Saya ini Gambar teknik. pernah lama di Media Planners dan Media Buyers. Media Planners, Media Buyers ya hitungan kumpul sih. Hitungan duit lah. Oh. Kemudian media ya. Mumpamang nama cuan yang urangnya sabaraha anjing. Ina diskon. Fee. Itu pemain tuh. Cari Media cuan. Planners, Media Buyers. nah, gimana? Enggak. Tapi Pak, kalau misalnya selama Bapak angkatan pertama dan sampai sekarang ngajar di sini itu apa sih yang udah didapatin sama DKP Pas? Kayak misalnya dapat penghargaan penghargaan gitu. gitu. Achievementnya. Yang pasti aja ya, ini tuh tertua. Kolot pokoknya nama senior lah ya. Itu Achievement pertama. dalam bentuk penghargaan resmi dari pemerintah maksudnya. Ya Atau- apapun itu mungkin. Kalau apapun itu mah banyak pisan. sininya lah. Gini banyak Banyak achievementnya mungkin personal jadinya. Personal, iya. Misalkan saya Layang Kencana dapat, Pak Amar Layang Kencana dapat, misalkan terlibat di Citra Pariwara. Itu kalau personal. Nah, kalau institusi misalkan saya paling untuk saat ini bisa menyebutkan 5 atau 6 doang nih. Nggak tahu nih Prof Tata atau Agan Ujum gitu. Misalkan dapat hibah. Dapat hibah tuh 3. Kemudian ikut kegiatan bedakan dari Kemenparekraf aja udah 2 Yang tahun. sekarang ya itu ya. Sekarang sama kemarin. Ini 5 tahun ke belakang misalkan ya. Terus yang dapat kepercayaan untuk bikin film animasi yang mengalihwahanakan bahasa tulisan ke dalam film. Itu kan bentuk achievement kalau menurut saya. Terus ketika idea bikin acara gitu, kita dapat achievement. Tidak hanya paling nyeleneh tapi paling wanian gitu. Di antara lain. Yang lain mah di jalurnya, kita mah keluar jalur. Jadi bahas skena. amun. Iya, yang campaign ya. Kalau misalkan jalurnya mana naonan lah. Kenapa nggak without the box, bukan out of the box? Kalau yang dulu-dulu juga saya yakin banyak ya. Kayak ini Prof, yang dapat penghargaan
yang berkebutuhan khusus itu loh. Dia bikin apa sih? Komik ya atau apa gitu. Iya. Dia juara itu nasional. bikin tuh. ini juga bikin alat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang Bantu dengar. bantu dengar. Teman Tuli. Teman Dia Tuli. di FDGI dulu. Jadi bikin sosial eksperimen. Ya, bikin sosial eksperimen. Teman Tuli. Itu salah satu dari berbagai macam hal yang kemudian Apa, menjadi pencapaian. Banyak banget sih pencapaian. Apalagi kalau misalnya pencapaiannya secara perorangan ya. Tapi kita tidak ingin memblow up itu menjadi bagian yang wah ini Ya. pertama ria intinya gitu. Tapi hal-hal yang tadi disebutkan oleh Prof. Padi itu hal-hal yang nyata memang berhubungan dengan achievement yang dihargai oleh pemerintah, yang diberi penghargaan oleh pemerintah gitu. Ada juga yang dengan swasta ya banyak gitu. Ketika misalnya kita membantu pemerintah dalam konferensi Asia Afrika, saya pribadi gitu. Tapi itu kan mengatasnamakan dari DKV kan, desa wisata. desa wisata mana gitu, dan lain sebagainya. Loba lah gitu. Terus mungkin ini Pak buat teman-teman nih maba-maba atau angkatan-angkatan yang baru iya, masuk resep pisan anjing. atau teman-teman yang mau masuk ke DKP nih lagi bingung, kemarin kan baru SNMPTN Sekarang beda bro namanya bro. SBMPTN. ujian saringan. Nah, mungkin bingung nih Pak, kalau Ini ya. masuk DKV Unpas kira-kira prospeknya nih banyak Inilah, kemana? ini saya cerita dulu. Saya tidak ingin Gimana, membandingkan antara kita dengan yang lain. Untuk saat ini, saya mencoba mengkaji. Prof. Padi juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya, dan kemudian sudah melakukannya. Saya mencoba mengkaji salah satu indikator sekolah DKV itu kan selalu negeri dengan di tempat tertentu lah gitu ya. Nah, saya coba, ada sosial eksperimennya. Saya lihat anak saya itu kan di salah satu perguruan tinggi negeri itu gitu, tapi bukan di DKV negeri ya. Saya lihat gitu, kemarin ini saya datang ke pameran DKV perguruan tinggi negeri itu. Kemudian saya lihat hasil karya, bukan tidak jauh lagi, itu sama, sarwa gitu, yang dihasilkan oleh kalian dan oleh teman-teman di perguruan tinggi negeri itu. Jadi menurut saya sebenarnya sudah rata Dunia DKV. dunia DKVT dalam konteks pencapaian dalam hasil karya. Cuman jangan lupa kita tuh punya kelebihannya dalam apa? Dalam konten lokal. Itu yang tidak pernah dimiliki oleh prodi dimanapun di Indonesia. Tentang persoalan Kasundaan, dan ini terus kita gali kan. Ya, kita punya expertise-nya Pak HW kan, Dr. HW yang mengolah itu dan kemudian menurunkan pada kita. Terus kemudian Prof. Padi juga sekarang sebentar lagi kan jadi doktor dalam bidang sejarah Cirebon. Itu kan persoalan-persoalan yang sangat locally gitu. Dan paradigma persoalan konten sosial problem, heritage dan lain sebagainya. Itu kan sekarang lagi mengumpulkan di generasi kalian ya. Ya Pak. Segala rupa lokal konten cepat dicaplok. Segala sesuatu yang hubungan sama lingkungan yang berkelanjutan itu jadi bagian kalian untuk berdialog ya, termasuk dalam halnya heritage. Berarti itu ada sebuah kesinambungan bagaimana landasan berpikir dari lokal konten itu bisa menjadi sesuatu yang mengemuka secara global gitu. Nah, eta Unpas gitu. Ini bukan memblow up ya, tapi memang nyata adanya gitu. Visi misi Unpas itu kan dina Kasundaan gitu. Ya Pak. Tapi yang Keislaman. menurut saya yang sangat terasa dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain hanya ada di DKV. Sok we tinggal. Itu Kalian- diferensiasi ya. Itu diferensiasi. Positioningnya sudah jelas gitu. Mengemuka gitu. Aya. Karena tugas-tugasnya didorong deh kadinya we nya gitu. Kalian mengkaji hal-hal yang sangat lokal. Sunda itu sebagai wujud bagaimana kalian memahami teritori local culture gitu. Cara berpikirnya juga pasti berbeda. Pak Padi sebentar lagi selesai jadi doktor tentang Cirebon IKE dalam konteks Kasundaan. Pak Amar juga sedang disertasi tentang sekolah S3 tentang pantun. Jadi eta sebenarnya yang kemudian akan menjadi landasan berpikir bagi siapapun yang kemudian ingin masuk ke Unpas, ke DKV Unpas,
yang tidak akan bisa ditemukan dimanapun. Gitu. Landasan berpikir lokal konten untuk bisa menjawab tantangan di global. Keprokla baru. Saya nambahin nih. Gimana, Pak? Akhirnya tuh waktunya. Ada apa? Oke, tadi 20 menitan itu lagi. tuh setuju bahwa lokal itu menjadi pembeda kami dengan 18 kampus di Bandung. Jadi kita harus bagi-bagi kue nih buat maba nih kalau bingung tanya. Ada 18 kampus gitu. Ya, kami selain senior swasta ya, juga itu tadi kita punya kelebihan. Kita tuh punya konsep pelokalan yang kita aplikasikan di mata kuliah tugas gitu. Jadi teman-teman konsep lokalnya bukan hanya di Bandung merenya. Salah satunya Kesundaan tuh iya yang diangkat. Tapi kemarin sempat ada pertanyaan, Pak, saya ngangkat khas Padang, gitu. Nah, asal lokal gitu konsepnya. Ya, itu nggak apa-apa gitu sebetulnya. Ya, Tahu Bali gitu, ya nggak apa-apa. Karena kami kita tuh sudah dikenal oleh kampus-kampus di luar sana bahwa lamun hayang konsep kelokalan mah kaun pas we, kurang lebih gitulah. Ada asosiasi kita yang memang beberapa teman-teman sudah mengklaim karena mun Kasundaan ya kaun pas. Silakan tanya kata saya mah. Silakan aja kalian tes gitu. Itu bukan kami menyombongkan diri tapi realitanya memang seperti itu. Memang kudu sombong gitu. Ini awal kok edan Satu hal lagi mungkin kalau boleh nambahin. benar. Kalau tadi kan dari Prof. Tata dan Prof. Adi itu kan dari sisi kekuatan akademis yang pasti disemangatkan gitu. Tapi kalau yang saya rasakan di luar hal yang tadi hubungan sosial atau relasi antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa sendiri, kekeluargaan yang keluarga. keluarga. dirinya. Benar, Pak. Saya kan ya mungkin Prof. Adi dan Prof. Tata juga pernah di kampus lain ya. Kita bisa merasakan bagaimana relasi antara dosen dengan mahasiswa itu kan yang paling penting intinya. Relasi antara mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa lah gitu ya. Itu tuh beda di Unpas. Di tempat lain masuk yakin aya nu bisa kancing coplok jeung dosen tidak ada tuh. Mohon, Pak. Nah, kita bisa istilahnya bisa akrab lah kita bisa akrab tapi kan bukan sekedar akrab tetap ya gimana relasi yang baik itu akhirnya bisa memberikan manfaat yang Intinya terutama itu. buat mahasiswanya gitu. Dalam arti mereka bisa dengan dengan nyaman untuk berkonsultasi dengan yang bebas-bebas ting mantul lahnya kita juga tetap menjaga batas ininya gitu. Tapi itu yang paling saya rasakan salah satunya gitu ya. Benar Pak, tapi yang menurut saya Pak, balik lagi dari kata Pak Tata tadi, dari antara yang negeri dengan ya bilang lah yang swasta, menurut saya juga hampir sama gitu. Jadi bukan pengaruh dari siapa ya, si akademiknya, jadi pengaruhnya dari si lingkungannya sendiri gitu Pak. Betul. Tapi ini ada kritik ya bagi teman-teman yang ada di dalam lingkungan internal DKP sendiri. Kalian tinggal mempunyai keberanian untuk tampil di luar. Itu aja sebetulnya gitu. Ya. Jadi orang dikasih ruang juga ya. Jangan di luar. hanya mau berbicara keras di dalam lingkungan sendiri. Kamu ada di kandang sorangan. Tapi kalian harus bisa berbicara keras di luar supaya bisa terdengar kemana-mana. Kan ini kan persoalan gaung ya. Iya. Modalnya sudah ada. Modal tuh tadi persoalannya, wah itu mah nggak syukur misi visi. Jangan salah. Kami mengelola itu dalam konsepsi kajian gitu. Cirebon, Pantun dan lain sebagainya. Ada Pak Hawe. Nanti ini Bandung juga Heritage. Bandung. Pak Hawe gitu kan Pasti. pengetahuannya sudah mencapai ke di mancanegara. Orang bertanya sampai ke orang Belanda datang ke sini. Australia, Inggris hanya untuk berbicara tentang persoalan Sunda lewat Pak Hawe. Kenapa kita tidak mencoba melihat itu sebagai bagian dari differential positioning kita gitu? Karena Pak Hawe ada di lingkungan kita dan kemudian sudah mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan itu bagi kami dan termasuk bagi teman-teman mahasiswa kan. Nah, itu kemudian terimplementasikan dalam konsepsi akademik. Sebentar lagi di Doktor Cirebon, sebentar lagi ada Doktor Pantun dan lain sebagainya. Dokter Praga. Asik. Nah, itu. Jadi itu kan jadi modal yang kemudian itu tadi differential dan positioning. Bukan hanya persoalan bicara tentang atau misi mas Sunda, henteu urang mah gitu. Benar-benar Sunda dipelajari, benar-benar dijadikan landasan berpikir. Metodenya berbeda dengan metode Barat. Silakan bisa tanya ke Prof. Adi. Metode berpikirnya tentang persoalan lokal itu berbeda. Jadi
Itu tadi telurkannya, aya nu Bali, aya nu Padang. Karena apa? Berpikirnya dengan metode lokal gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh mana-mana gitu. Jadi DKP ngomongkan produksi multimedia dengan gaya barat, pek wae. Tapi orang mah boga cara berpikir dengan metode lokal. Tapi kalau misalnya cara berpikir, emang masih saya masih nggak kepikiran ya. Kudu bisa mikir atuh Jis. Cara berpikir lokal dengan melawan yang digitalisasi sekarang itu gimana? Bukan persoalan melawan. Bukan melawan. Bukan melawan, tapi kita berdialog, berinteraksi. Dan itu kemudian menjadi kekhasan yang kemudian bisa ditawarkan di global yang tidak dimiliki oleh cara berpikir mereka. Itu kan kelebihannya. Bukan persoalan melawan, dan Melawan. bukan persoalan platformnya. Oh. Gitu. Dan tadi kamu Itu mah ngomong kendaraan. Kendaraan. Ini mah konsep berpikir, paradigma, landasan. Lokalan we. Kelokalan. Jadi Hebat gitu. ketika kamu mempelajari itu berdasarkan dari kelokalan dan misi-misi tentang Sunda yang bisa dipakai untuk menjawab tantangan di global, maka kamu mempunyai keunikan. Nah, eta saya tamu mikirnya jika kita udah urang mah berpikirnya secara lokal. Untuk menjawab apa tantangan di global. Gitu, Nah, bro. jadi males itu kalau ngukur tuh sekarang akademis tuh pakai Scopus, euy. Jadi kalau udah masuk tayang di Scopus, di Copernicus, oh berarti udah benar ya konsep berpikir tadi aku ya. Konsep lokal teh bisa. Ya, itu Imas sebel kalian lah. curcolin. Apa Pak, kita ngobrol-ngobrol lah Pak. Sebel teh Itu, gitu. bro. Ya, itu Ntar nih, yang- misalkan temuan, Prostata nemuin metode nih. Metode mendesain, cara mendesain. Nggak pakai teori-teori barat, ente pokoknya mah konsep lokal. Itu belum diakui sama orang-orang kalau belum nembus ke Scopus. Secara internasional belum diakui. Oh, belum nembus ke Scopus. Padahal secara namanya tuh conference, international conference Sudah udah dipakai. dipakai gitu. Tapi Scopusnya belum tayang. Tapi jangan khawatir lah gitu. Eta mah cek awi mah antep we teh naon. Tapi kan yang diakui itu hasil karyanya. Tapi karyanya udah ada. Ada, ya. Itu kan sebetulnya ya muna we cek abi mah gitu. Itu kan misalnya yang paling gampang kan supaya sejauh mana riset-riset sudah dilakukan oleh Pak HW bisa tembus ke Scopus, ke Belanda, ke Australia, bahkan mereka bertanya ke Pak HW sebagai seorang begawan di bidang Sunda. Dan itu pun ada di lingkungan kita. Pengetahuan Pak HW sudah diturunkan ke Prof. Padi, sudah diturunkan ke Pak Amar sebagai suatu struktur tertentu dalam berpikir lokal. Nah, eta kalewihanana bro, gitu. Yang tidak, menurut saya pribadi secara langsung biarin aja dijadikan asesori, tapi itu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain DKP yang ada di Indonesia. Kenapa itu tidak dimanfaatkan oleh kalian sebagai cara berpikir? Berarti Pak dari awal emang konsepnya Nyunda gini. Ya, turunan dari visi misi universitas. Nyunda teh kan lain persoalan. Lain ngomong bahasa Sunda. Lain ngomong bahasa Sunda terus memakai baju hidung hungkul henteu. Tapi kan ini yang harus diisinya. Persoalan nalar, konsep berpikir. Kan beda mana ngomongkan tentang hal-hal yang modern tapi kemudian diterapkan di lokal tidak mungkin bisa dipakai. Ya, dalam konsepsi spesifik khusus mereka harus berpikir dengan cara yang spesifik. Kan ngahuma mah di Amerikana bro, ngahuma mah aya di urang gitu. Lek mana tahu ngahuma nggak lek? Ngahuma nang. Ngahuma nang. Kamu tanya wah garing. Garing. Tahu nih mungkin nggak ngerti lagi. Ya itu kan makanya konsep berpikir. Kan kamu juga punya latar belakang Lokal sendiri ya? kan, etis sendiri yang bisa dipelajari. Cara berpikirnya juga beda dan itu kemudian bisa dijadikan sebuah cara untuk menjawab tantangan di global. Orang yang boga cara orang sorangan gitu. Nah itu yang sedang dicari. Jadi Pak dari udah 28 tahun Pak, dengan konsep yang seperti itu Pak, pasti udah ada alumni yang emang benar-benar apa ya bisa dibilang oke lah gitu. Ya ini Wah, loba tuh. sebentar lagi jadi dokter bidang Cirebon. Nah selain Bapak bertiga dan dosen banyak. Kecil lah buat tadi motivasi. Oke. Ya misalnya ada Gaga yang sering kesini ya. ya Nah itu. Terus kemudian Awe ada. Awe Putra Petir, dia kan dipakai di industri film di mana-mana. Ganang ada. Ya itulah salah satu alumni yang saya sebutkan. Tapi ya harus mengakui kalau beliau itu adalah lulusan dari DKP. Walaupun misalnya pencapaiannya lebih banyak di industri, ya tapi kan pola awal berpikirnya tetap Pasti dari DKV. Di pelak di dia. gitu. Wah, banyak sebetulnya.
Banyak. Tidak hanya di industri ya, di institusi pendidikan juga akhirnya kan di mana-mana. Mana ya? Ada di PJ ya, di Pembangunan Jaya, Telkom. Telkom. Ini Pembangunan Jaya. Ya, di Bintaro. Dulu Paramadina, UMN ada ya? UMN, Telkom. Telkom. Paramadina. Iya, memang lulusan. Kami kita pernah banyak. mengajar di Paramadina. Jadi di industri film. Industri film. Iya, jelas. Di advertising, obat. Oke. Terus apa? Ya, pokoknya Ayo banyak lah. ngomongin gitu mah udah nges 28 tahun pasti Wajar, banyak orang yang Bro. berkiprah, tapi kemudian kiprahnya itu apa kemudian bisa sustain atau tidak? Itu kan pertanyaannya ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya tidak bisa sustain ya susah. Orang ada yang kemudian punya pengalaman sejarah yang panjang tapi tidak bisa sustain. Ya bermasalah akhirnya. Tapi saya kira kalau DKP Unpas bisa sustain, bukan karena saya ngajar di sini terus kemudian saya adalah lulusan dari DKP Unpas. Tapi saya mencoba berbagi pengalaman berdasarkan dari apa yang kemudian saya dapatkan di luar sana. Salah satunya yang paling dekat kemarin saya datang ke pameran itu. Wah, sarua wae gitu. Bisa baru dak. Bisa apa baru dak ya gitu. Ngan. Ngan. Gitu, ngan. Suara lantangnya harus diteriakkan bukan hanya di dalam, tapi suara lantangnya harus diteriakkan di luar. Ngan gitu. Tuh, ya, Dli. Oke. Sama apa sih Pak? Saya mikir begitu juga. Anjir. Tapi benar Pak. emang. Benar. Kita mah udah bisa bersaing Pak. Ya, Benar. emang heeh. Ini kan persoalannya bukan persoalan persaingan antar lembaga ya, tapi bagaimana kompetensi secara personal itu dibaca oleh industri. Iya. Ya kan? Iya. Anjir, mana ngagawean eta sarua geuning jeung batur, tapi orang mah mikirna beda. Ya, itu kan persoalan. Jadi adding knowledge buat kalian. Terus sih. Jadi loba orang ngomong nih. Tadi saya ikutan ngomong. Ngomong atuh Boris. Tahun nanya naon Riz? Karena Jadi kumaha leueur hejot teh, Riz? tengah tuh Pak. Siap, Riz. Lanjut. Pak. Jadi lanjut kemana lek ini? Ayeuna mah topik kieu selanjutnya. kakak kelas motivasi adik kelas. Eta enak mah geus kudu kitu euy. Kudu narik di dinya teh. Tomo banyak teman-teman yang dari Pengkornya tong di papatan bisa di lain. sebagai. Aya lolos. Nih banyak mahasiswa kita yang lolosan Covid gitunya. Memang secara motivasi itu berlaku itu di semua kampus gitu ya. Benar-benar. Itu tuh memang perlu Itu coba didorong. diperhatikan lah kalau kalian sebagai Kalian penggawa sebagai himpunan. senior ya Ini kan sebagai gegedung kita kan di bisa kafe. sedemikian dekat, tapi tetap aja ada batas bagaimana Itu yang penting kalian melihat kami melihat kalian. ya itu yang Saya penting. menemukan ada satu, iya mah bayanya orang ngomong weh. Saya menemukan beberapa kasus adik-adik kalian tuh kehilangan etika bagaimana cara berbicara terhadap orang yang lebih tua. Lebih tua. Coba itu diperhatikan gitu. Kasihan orang-orang yang sudah tua tiba-tiba misalnya dibentak-bentak kan. Oh, ruas atuh. Mun ngabentak ka urang kan kurang mah tinggal diasupkeun kana kardus picen ka Cikapunung. Sina palit. Kan gampang gitu. Tapi kan orang-orang tua yang Siapa? Ayo, tuh lek kunyuk lek. itu kan persoalan. udah kita mah teman lah Partner. partner Dengan kita berdua di sini juga menarik orang tuh dengan tampang dari Aji. Najis ya. mana mau ngabo gocan Lemah ripo. Mana daripada meuli drum cik aing mah mending yang kabogohan. itu mah urusan ke-10 Pak. Eta mah alasan Baca motivasi, bro. karena teu payu eta mah. Baca kolot mah sukses Kan aing kolotna, Bro. Cek aing mana yang kabogohan. Sukses lah awe menuturkeun. Teuing teh payu. Tapi lain nuturkeun didinya nuturkeun batur. Sebenarnya bohong. Kabeh kupulus Pak. Ada anjing mikirna we eta mah ponok. Duit. Cuan. Ah bener. Oh, bener. Banget kumpul mah. Loba nu kasih payu. Sih. Tapi Pak cek orang tua saya ge ngomong ke mun stok hubungan cenah. ini bener eta mah Ayo duitan mah rek naon diberek para puut naon kan. bener ulah kane hukut terus Tapi campur ulah eta saudara kanjeng manuk wami. dirinya menzolimi ya Tong isa dari manehnya Pak. jeung anak batur deui kayaknya mah kuliah we Ya balik DKP. Personal Personal lek jangan terusin lek. lek naon lek Lek nanya lek atau lek. itu eta teh nickname lek naon Alek Nickname-nya panggilan orang Batak.
Oh gitu. Le kan. Le mah lain Jawa nya. Le, ente lae. Lai. Lain Le, meureun. tapi di le. Nah, kamu teh lainnya udah Bukan Padang. Makanya. lae, kamu teh lae. Lain. Sa. Madedon kan mana? Hari teh. Hah? Kita Lai. Medan. Si Ya benar Pak. tuh Dirinya naon? yang bikin sign-nya. Dirinya naon? Sama. Nickname sih. Tadi mana nanya ke orang, nanya ke Prof Tata. Naon baru dak Lek, sia. saya Saha? Dedi. sama Daddy sugar daddy. sama sepuh di bumi aduh. Sa panggilan urang campur sih Pak, kondisional. Biasanya sih. sama ini gerana. Kondisional sih Pak. Telur hejo. Itu lah. Kadang Is, kadang Paris, kadang Farel, Farel. ada Pano. Farel. Banyak Pak. Anjir, Farel. Anjir. Gopar, cocok, Jai. Gobar aja kan goleng parab. Farel. Cir, keren ini ngaran artis ada. Farel. Berarti ya kru boga ieu kabeh atuh nickname kabeh. Oga. Iya, direktor Saha? Dede iya. Nah, Nah, itu Pak yang di belakang si Intel, si gendut. Nah, Gedut. Itu dah itu. Jilbab hitam Jilbab hitam disebut apa Muti? Dania nickname-nya. nickname. Oh beberapa mungkin nggak ada sih. Pak. Ini yang belang-belang. Gembel. Gembel, Panjul, gitunya. Nah, gembel kan. Tahu Pak. Ini Pak bebaturan apa? Siapa siapa Ya, aku saya mah sebutnya jikir Pak. Alhamdulillah ya Allah. alhamdulillah. Karena jikri, hashtag jikir we. Ya, lanjut. Lanjut mungkinnya 15 menit deui cenah. pas naon nyelek, aduh. Orang kayak bingung. Wih, Tapi sejauh ini mah kalau untuk apa ya bisa dibilang DKV yang aduh jadi lupa tadi pertanyaan apa. apa ada sangat kolot. Di kafe yang naon? Senior, DKP yang senior gitu Pak. nonjol. Kan pasti ada DKP yang menonjol lainnya kan selain kelokalan itu ciri khas lainnya apa Pak? Pasti Kalau di kafe Unpad menurut saya sih itu. itu dong. Lamun aya kita diajak kegiatan, kita tuh sok beda ti batur. Suka keluar dari Of the boxnya gitu. Kalau ada kegiatan Out yang of the box. yang kita ikut disertakan tuh biasanya mahasiswa kami itu berbeda dengan rules-nya gitu. Misalkan nih ngangkat campaign, ngangkat promo, ini mah tempat wisata dan destinasi misalkan, terus produk-produk makanan, dia beda hijrah, Pemuda hijrah. terus Pernah. alat musik kalindi. Nah, hal-hal itu yang memang sebetulnya akhirnya kita dianggap terlalu berani gitu. Kayak ikutin aturan, bukan kita aturan. Secara prosesnya sama, cuma temanya aja yang kami anggap memang jangan yang biasa-biasa gitu. Dan juga Pak, yang menurut saya pribadinya, ya mungkin di kalangan mahasiswa-mahasiswa, eksistensi si DKP Unpas teh Kurang enak. Di bagus, luar. iya di luar Bagus. bagus malah untuk saya mah. Jadi Alhamdulillah. banyak lah teman-temannya teh gening. Misal mau ke anggap kampus yang Telkom atau kampus UTN atau apa, kampus apa Unikom sekitaran sini atau yang ke daerah-daerah bawah, cepet lah relasinya mah bagus itu. Beda mungkin sama beberapa kampus yang emang kan ada mungkinnya pendapat kampus mau nih karek ngedenge DKP nah kamu kalau buat di DKP pas sendiri sih mahasiswanya alhamdulillah lah karena kalau acara apa pameran itu Jadi 28 tahun itu berbekas ya. mungkin untuk di Dua. dalam sisi mahasiswanya Oke. bagus. Nah, mungkin dari sisi dosen-dosen dan ininya Pak gimana tuh eksistensi? Tanya ke Cai mah. Daripada juga orang Daripada orang bisa sombong. asumsi, tanya ke dosen-dosen kampus lain. Punya kenalan kan dosen itu? Ada benar itu dosen ngajar di DKP UPA. Siapa sombong? Kayak Ria. Tapi benar sih Pak. Tapi intinya kami tergabung di asosiasi, pasti kenal, pasti tahu. Kita ada asosiasi program studi, Ada asosiasi asosiasi profesional di kafe, dia Idea. pasti tahu gitu. Jadi kalau ditanya begitu, kita ada komunikasi.
Dengan 18 kampus DKV Digi Bandung saja ada komunikasi. Kelas Prodi dengan kurang lebih 100 berapa 20 kampus yang ada di DKV atau 88 Indonesia. Untuk idea tuh sebagai informasi Propadi ini sebagai sekjen Pas idea. sekjen. Sekjen idea Bandung. Idealnya apa Pak? Asosiasi Desain Dan komunikasi visual. Indonesia. Oh, beda sama Adi. Ada lagi itu Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Tapi kita berteman. Kita nongkrong ngopi jeung Adi ya enggak apa-apa dah. Apa ya itu mah hanya baru pokoknya Ya, itu kan sebuah upaya untuk membentuk jaringan ya. ya kami gitulah berpikirnya. Jadi saya kira ya teman-teman mahasiswa juga bisa membentuk jaringan yang sama dengan sama mahasiswa. Atau jangan gini saya sih nggak mau melihat orang mau pro ke Aji, orang ke dia ke DKI, Betul. tong gitu orang masuk aja semuanya ke jaringan. pasti. Belum itu ya komunitas-komunitas non formal gitu. Nah itu juga alhamdulillah sih Pak penglihatan kita semua bisa. Dulu kan ada di Los Capit banyak juga mahasiswa ISPI yang suka datang ya bisa di kafe angkatan di atas kalian suka hadir di sana gitu Nangkringnya. nangkring terus Jangan ngalamannya, keburu diskusi. covid-nya. Pernah Pak diajak sih Pak. Ya, keburu diskusi akhirnya penggawa-penggawanya banyak bukan pindah tuh membentuk Geser. jaringan di Jante, ada yang di Jalan Garut. Ya itu kan membentuk jaringan-jaringan yang terus semakin luas gitu. Tapi mungkin untuk dalam dunia DKV di Bandung khususnya Pak, DKV Unpas mah wangi sih Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, Itu kan singit berkat lah. kalian. Wes. Salah ya. Keprok berdak. Kaprok bereda. Bro. Ya, berkat Adi. Kalian kabeh. Adi. Marel. Loba Jika ngaran artis. leuwih ka loba ieu sih Pak. Apa tuh? Gin wae sih dari wae. Nyata naon dan memang ide KW mah kudu ulin tiba kita tanya ke Pak. Tanya ke Pak Ujum. Pak Ujum nih kalau misalnya ada kan salah satu teman kalian kakak angkatan kalian mengambil mengambil TA tentang skateboard. Skateboard. Kudu jauh-jauh tuh ngomong skateboard mas. Nah beliau ini adalah sebagai salah satu orang pelaku punggawa skateboard di kota Bandung. Dulu, zaman Pak. bola. Nya. Pak Ujung kacamata bu gondrong mawat lah. Nah skateboard. Kuliah di ITB. Enggak, saya tahu mah. Pujaan wanita aja. Kabogohna salosin bro. Masih ada 7 menit. Mungkin Enggak usah. iya sih Pak bisa Bosan aja. promosi Hayang sih sebenarnya promosi mah. Ayo promosi. Iya, platformnya ya di Himadu. Oke. Nuhun Himado. Iya, so gelombang berapa ini Pak? Deket-deket Pak, itu mah. Itu tuh gelombang kedua sekarang. Jadi Himadu IG Gunan. Sama di Instagram Instagram, TikTok, YouTube, Imadu DKP. Himadu. Nah kan nanti teh ada channel-channel pas share gini Pak. Di Insight teh naik lah. Asik. Oh, asna ganteng Dia dia. luar biasa sih. Jadi kumaha Pak? Oke. Barangkali teman-teman rek daftar ya ke DKP Unpas nu keren ya. Yuk. Jadi gini, tema kita yang diangkat untuk promo sekarang tuh manusia super. Kenapa tuh? Nah, itu teh ya maksudnya gitu. Manusia super ya. Super kreatif, super berani, super adaptif, kemudian super tangguh dan super lainnya. Sebetulnya kerek ka mana juga. Kela Pak. Ya rek promo soalnya ya. Ayeuna teh sekarang sudah masuk gelombang kedua. Ya. Kami tuh biasanya membatasi nih. Teman-teman harus tahu nih jumlah mahasiswa yang masuk. Oh, dibatasi gitu teh Pak. Dibatasi karena memang kami juga punya kelebihan gitu Dan akhirnya. Kekurangan Kekurangan. Asa eueuh. Keren deh. Jadi sekarang ada kesempatan ada dua channel yang bisa dimasukin, PMB sama PMDK. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah tapi punya karya masuk jalur PMDK aja. Kalau yang nggak ada karya tapi ada ketertarikan ya masuk jalur PMB. Syaratnya nih Pak, apa aja Pak? Kudu geus lulus Benar. SMA. SMA. Tahu ya terus Bertakwa pada waras. Tuhan Yang Maha Esa. Waras. Syarat berpuasa, berakal. Tidak buta warna. Oh bener sih eta Pak. Tidak buta warna. Itu tuh penting ya. Ya. Itu penting gitu. Intinya sih dia mau Dan mau punya motivasi.
Jadi lain kaboboh ku batur. Loba nu kitu teh, Loba loba batur. aing mah yang Yang sekali kafe ame keren. Kan lamun ditanya ku baturana, "Mana kuliah mana di kafe?" Pasti Jajar naon? bos, jajar naon cici. Belah-belah. Dibere Nirmana stres. Belaha bloho belanga. Pokoknya mah Kamari kudu aya nu support, curcol. Cok. Anu ceurik. Ceri. Ayo. Tugas saya banyak, mau tugas mah tong kuliah cek aing. Sare di bumi Sare di mah. gitu. Ya, Jagaan eta. sawah. Potret kedekatan dengan dosen. Jadinya jangan dimasukin ke hati sih Ya, teman-teman. lu masukin aja ke dalam alam pikiran. Alam pikiran. Malah heureuy dia mah. Kudu heureuh yang Jadi bener. gimana Pak? Tah buat teman-teman yang pengen daftar. Nyata geus tadi, ayo mana bolak-balik. Diseleksi, Pak. Seleksi atuh kita. Kita ada mah. seleksi. Seleksi tampang. Bro. Ento. Nih kesini nih nanti daftar. Nah. Tulis sama kamu tuh. Ada Pak. Sok. Oke. Nah, ke nomor ini nanti ada di bawah di edit. Ada websitenya, jadi ada alamat websitenya ya. Jadi, Linknya di bio deskripsi. Pokoknya mah kalau pengen jadi manusia super, nah, manusia super yang dibuat oleh Pak Ujum, maka daftarlah ke DKP Unpas. Moal gagal. Memang parangkeun lah. Mang Prang. Dan nanti pokoknya Bisa dipakai yang jodoh kecuali kedua jelema ieu. Wah. Ya senior-seniornya tampan, ngelek. Baik, saling merangkul. Anjir, mana saling berangkulan garila. Asal jadi aktor. Aduh, ampun. Pokoknya mah buat teman-teman yang pengen daftar nanti ada hotline service-nya Ya. di bawah mungkin Linknya dari juga. DKP Unpas, PMB dan segala macam info pendaftaran ada. Oke. Dari Himadu juga ada. Oke. Baik, mungkin Pak ada closing statement dari Prof Tata, Pak Ujum aja lah. Pak Dedi Sebagai ustad. buat teman-teman nih, buat Ya. mahasiswa-mahasiswa yang baru memulai lagi pengen sukses lah, mau gagal ya gini DKP Mangprang. Apa ya closing statementnya, paling kalau mau berusaha konsisten gitu aja, berusaha konsisten, berdedikasi. Jadi tidak hanya sekedar tadi, saya setuju dengan Prof Tata, Prof Adi tadi, tong seukur ka bawa gitu ya, tapi betul-betul berdedikasi, tahu tujuannya apa masuk ke DKV, dan komitmen tidak hanya sekedar untuk saya masuk ke DKV dan yang penting mah kuliah hanya memenuhi kewajiban dari orang tua misalkan, tidak, tapi apa sih tujuan di depan teman-teman itu apa gitu ya. Komitmennya itu harus jelas, fokus dan dedikasi, konsisten. Itu keren. Isi maut di tengah jalan. Terkuat, aduh aing lieur kuliah, aduh yuk merencana, aduh. Eta mah mending ningali kaurna kayak. Eta mah nyaan dirasakeun eta mah. Kan lamun konsisten jeung paham jeung Moal, ngerti ya. moal santai we. santai. Cas heula. Gitu. Oke, Beres ya. oh beres Pak. Beres lah. Mulai deui. Enggak cukup. cukup. Sepuh we Tajil. Haus euy, Pak. Aing tata. Baik, Malah gaji. mungkin barudak beli teman-teman ini mau lebaran juga nanti ada closing statement. Oh, iya. Ini palingan diupload setelah lebaran. Iya, Ya. lagi mudik, mau pada mudik. Pada mudik mereka ya. Heeh. Ini gawekeun lah ayeuna 3 poe. Tayangkeun. Bikin ini aja. Apa? Teaser. Teasernya aja. Bisa pasti ada. Ya. Baik, mungkin cukup sekian ya. Belum nanti dulu lah sekalam. Iya lah. Nanti Kami dari DKP. Oh, oke. mau apa itu? Mengucapkan iya. mohon maaf lah. Pimpin lah. Jadi kita Minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oh. Oke. Kenapa gak mandi aja? yang mana sob? Dia ku aing weh. Nah. Ya gimana Pak? Ayo. Lebaran ye. Oke. Kudu obat ampura. Kami dari DKV Unpas Bandung mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Tetap semangat dan mari berkarya. Yuk, keren banget. Baik, cukup sekian podcast dari himpunan yang episode ketiga, nggak tahu keempat, lupa lah pokoknya gitu. Sekian pokoknya. Ya, mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gancang, wabarakatuh. lapar. Oke, back sana lagu lebaran. Lebaran. Lagu lebaran. Lebaran sebentar lagi nih.